Hai teman-teman pembelajar, bertemu lagi dengan saya Angtiasti Jiwasidi di Binus First. Perhatiin nggak sih ada yang berbeda dengan tampilan saya? Gimana menurut teman-teman? Mungkin udah pada nebak dong, dalam episode ini kita akan ngomongin tren beauty filter yang semakin hyper realistic atau nggak mudah untuk goyah atau pindah sebagaimana filter pada umumnya. Contohnya seperti filter Bold Glamour yang saya gunakan. Kira-kira apa dampak dari beauty filter ini dan bagaimana sebuah brand kecantikan mengcounter hal tersebut? Yuk kita ulas. Filter bukanlah hal baru di media sosial. Ia telah berkembang pesat sejak telinga kelinci pertama kali ada di Snapchat pada 2011. Sejak itu filter wajah telah berevolusi mulai dari yang sangat sederhana hingga yang jauh lebih halus dan presisi. Filter yang semakin canggih menggabungkan machine learning untuk mengubah wajah secara real time dengan mudah. Dan filter menjadi bagian tak terpisahkan dari jejak digital media sosial kita. Bold Glamour adalah salah satu filter yang sangat populer karena teknologi yang hampir tidak glitching atau selalu menyesuaikan dengan posisi wajah, bahkan pada saat penggunanya melakukan banyak gerakan. Seringkali filter dapat dideteksi jika pengguna bergerak cepat atau jika ada tangan atau benda lewat di depan wajah. Sedangkan Bold Glamour tidak berpindah dari wajah pengguna. Luke Hurd, konsultan augmented reality untuk filter Snapchat dan Instagram mengatakan bahwa Bold Glamour menggunakan teknologi machine learning khususnya Generative Adversarial Network. Bagaimana sih cara kerja beauty filter? Filter kecantikan menggunakan teknologi pengenalan wajah yang secara algoritmik memetakan fitur-fitur pengguna dengan mencari perbedaan kontras. Misalnya batang hidung yang lebih terang daripada bagian samping hidung. Setelah memetakan wajah pengguna, ia menerapkan semacam mesh yang menunjukkan dengan tepat di mana berbagai fitur berada, berdasarkan machine learning dan dapat mendistorsi mengubahnya dengan sesuai pergerakan wajah. Bertahun-tahun filter augmented reality di media sosial seperti Snapchat, Instagram, dan TikTok telah memungkinkan pengguna mengedit gambar dan video mereka dengan mudah. Namun sadar atau tidak sadar, seringkali tampilan ini memperkuat standar kecantikan tertentu yang sebenarnya tidak terlalu realistis. Filter kecantikan bersama dengan budaya influencer dan penguatan algoritmik telah menyebabkan penyempitan standar kecantikan secara cepat dengan memprioritaskan kulit putih dan kurus. Facebook dan Instagram mengklaim bahwa lebih dari 600 juta orang telah menggunakan efek AR mereka, dan faktanya filter kecantikan merupakan kategori yang populer. Filter berpotensi memberikan dampak negatif terhadap citra diri seseorang. Filter bisa mengubah cara orang memandang dirinya sendiri dan menciptakan kesenjangan antara apa yang ditampilkan di layar dan apa yang di dunia nyata. Jessie Lopez Whitmer, seorang psikologis klinis, mengatakan bahwa dalam kasus ekstrim, filter dapat menyebabkan body dysmorphic disorder. Suatu kondisi di mana seseorang terus-menerus merasakan bahwa dirinya memiliki kekurangan fisik. Dia menambahkan bahwa pengguna juga mungkin mengalami cognitive dissonance, di mana terdapat inkonsistensi atau ketidaksesuaian antara gambaran seseorang mengenai kecantikan diri sendiri dengan kenyataan yang ada. Sebuah studi oleh City University of London di 2020 menemukan bahwa 90% responden menggunakan filter atau mengedit foto mereka sebelum memposting untuk meratakan warna kulit, membentuk rahang, hidung, mengurangi berat badan, mencerahkan, mencoklatkan kulit, dan memutihkan gigi. Dan 95% responden merasa tertekan mengenai citra tubuh mereka. Beragam dampak negatif dari tekanan sosial media juga dilaporkan oleh jurnal Health Education Research yang menemukan bahwa fitur likes atau komen menelusuri feed dapat memicu perasaan cemburu, rendah diri, dan tekanan untuk diterima. Meningkatnya peran sosial media dalam interaksi sosial turut meningkatkan juga tekanan untuk tampil lebih menarik di konten yang dipost di sosial media. Mempost konten yang menarik dapat menghasilkan perasaan self-esteem yang lebih tinggi, penerimaan yang lebih besar, dan perhatian yang bersifat sementara. Modifikasi secara digital kerap dikaitkan dengan modifikasi fisik secara nyata. Contohnya, remaja perempuan yang menggunakan filter lebih cenderung mempertimbangkan bedah kosmetik.
Hal ini bahkan lebih memprihatinkan mengingat teknik filter kecantikan yang saat ini digunakan di media sosial cenderung bias rasial berdasarkan karakteristik ras kulit putih. Hal ini disebabkan algoritma belajar dari data dan tren yang sudah bias. Standar kecantikan di masa sekarang kerap dikaitkan dengan standar kulit putih yang identik dengan putih, mulus, hidung mancung yang kerap kali tidak sesuai dengan keragaman ras dan warna kulit yang nyata di masyarakat. Salah satu brand yang dengan tegas menentang filter kecantikan yang berlebih seperti bold glamour adalah Dove. Ada yang menyebut marketing ini adalah emotional marketing atau socially responsible marketing. Tujuannya adalah membawa perubahan sosial yang positif terutama dalam industri kecantikan. Lewat gerakan tagar Turn Your Back dan No Digital Distortion, Dove menyerukan kepada komunitas global dan mengundang semua orang untuk bergabung untuk merayakan image kecantikan yang sehat dan beragam. Menjauh dari tekanan kecantikan yang tidak sehat yang utamanya ditimbulkan dari sosial media. Tahun 2024 ini, Dove merayakan 20 tahun kampanye mereka yaitu Real Beauty. Hal ini dimulai dengan sebuah fakta sederhana dan menarik, hanya 2% wanita yang menganggap dirinya cantik. Laporan Real State of Beauty terbaru dari Dove menyoroti betapa tingginya standar kecantikan. Beberapa teman mereka diantaranya 66% perempuan merasa hanya perempuan yang memenuhi standar kecantikan populer yang ditampilkan dalam media. Lebih dari 60% merasa mereka ingin tampil lebih langsing dengan pinggang lebih kecil. 2 dari 3 perempuan merasa perempuan saat ini memiliki tuntutan untuk tampil lebih menarik secara fisik dibandingkan generasi ibu mereka. Hal ini menunjukkan pergeseran drastis cara melihat kecantikan di masa terdahulu. Sejak Dove meluncurkan Real Beauty Pledge pada tahun 2004, banyak hal telah berubah. Era modifikasi digital menjadi sangat canggih dan kerap kali menggunakan teknologi AI dan machine learning yang membuat modifikasi digital semakin mudah dan tampak realistis. Salah satu lensa untuk mempelajari fenomena ini adalah konsep symbolic interactionism. Symbolic interactionism berakar dari ilmu sosiologi yang memberikan penekanan pada makna subjektif, interaksi, dan konstruksi sosial. 3 konsep utama dalam perspektif ini diantaranya menekankan pada 1, tindakan atau action yang dilakukan oleh manusia didasarkan pada makna yang kita berikan terhadap tindakan tersebut. 2, pemaknaan atas sesuatu akan timbul dan dibentuk dari interaksi sosial. Dan makna adalah sesuatu yang akan kerap tercipta dan berubah seiring dengan proses manusia menginterpretasikan dunia dan bagaimana interaksi yang terjadi dengan orang dan lingkungannya. Dalam konteks ini, misalnya, penampilan yang cantik adalah hal yang disukai oleh masyarakat. Seolah kecantikan menjadi syarat kebahagiaan, kesejahteraan, dan pengakuan sosial di masyarakat. Karena demikian, perempuan berusaha untuk tampil cantik dan menarik. Itulah makna simbolik yang telah kita tetapkan sebagai anggota masyarakat terhadap konsep kecantikan, terutama untuk wanita. Hadirnya digital platform dan sosial media secara signifikan mengubah gaya kita melihat dan menilai kecantikan. Hal tersebut disebabkan oleh stimulasi visual, misalnya foto-foto cantik dan seksi yang luar biasa banyak jumlahnya. Semakin meningkatnya pengguna sosial media, semakin penting juga bagi banyak orang untuk menampilkan diri mereka secara menarik di sosial media. Saat itulah filter kecantikan turut berkembang seiring tren modifikasi tampilan secara hyperrealistik atau tampil sangat nyata. Hal tersebut pada akhirnya juga membentuk standar kecantikan secara normatif yang tidak lagi realistis. Karena kita tidak lagi membandingkan diri kita dengan beragam jenis kecantikan dari berbagai belahan dunia, namun kita membandingkan kecantikan dengan standar kecantikan asing yang sudah secara signifikan dimodifikasi secara digital, baik menggunakan filter ataupun tools lainnya. Memang utamanya efek negatif filter ini akan jauh lebih mempengaruhi perempuan. Karena banyak faktor, beberapa di antaranya adalah faktor budaya dan struktur sosial yang memberikan penekanan kecantikan jauh lebih tinggi bagi perempuan dibandingkan laki-laki. Berdasarkan data lapangan dan kerangka berpikir teoritis, kita bisa merangkum bahwa seiring dengan meningkatnya sosial media dan teknologi filter, hal tersebut turut mendorong image kecantikan yang tidak sehat dan realistis. Hal ini bisa mempengaruhi citra diri atau self-image di mana kita selalu merasa tekanan untuk tampil cantik atau terjerumus dalam rasa insecurity yang berkelanjutan.
Dove sebagai perusahaan komersil personal care menjadi salah satu contoh brand yang mengedepankan pemasaran dengan pendekatan socially responsible marketing, sebagaimana yang kita bahas sebelumnya. Kecantikan sendiri sebenarnya adalah konsep yang akan selalu berubah. Cantik adalah konstruksi sosial yang didefinisikan di kepala masing-masing individu, namun melalui beragam aktivitas dan interaksi sosial akan membentuk suatu standar normatif apa yang dianggap sebagai cantik dalam masyarakat. Masuknya era sosial media dan teknologi filter membuat standar kecantikan ini semakin terdistorsi, menjadi suatu standar yang kurang realistis dan tidak sehat untuk diterapkan. Sehingga kita perlu menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dan perusahaan untuk bisa menampilkan beragam jenis kecantikan dan membuat media menjadi lebih representatif dan inklusif. Pada akhirnya penting bagi masing-masing individu untuk kembali pada nilai individu yang tidak hanya didasarkan pada kecantikan. Dengan adanya penerimaan diri dipadukan dengan kesadaran digital akan membantu kita menjaga kesehatan mental sekaligus bersikap lebih bijak dalam sosial media. Saya Angtiasti Jiwasidi, simak terus Binus First, channel yang membahas fenomena terkini dan mencoba mengulasnya secara akademik. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Sampai ketemu di episode menarik berikutnya.